Karena ini banget rasa kakak hidup di Indonesia ya. Sedih banget kakak rasanya. Kek, kenapa nih kek? Kok kakek sedih? Sampai kayak gitu menghayatinya. Emang baca cerita apa tuh? Kakak bukan baca cerita aja. Kakak sedih membayangkan kehidupan sekarang ini. Tumben kakek sedih. Biasanya karena tawa selalu ketawa-ketawa gitu. Coba lihat apa sih kakek baca? Ini udah kali. Oh, Pancasila. Kenapa kakek sedih baca kayak gini? Seharusnya kan kakek semangat. Aduh, bagaimana cara kakek bersemangat? Lihat itu, bunyi kelima Pancasila itu sekarang sudah tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang kakek rasakan, Cuk. Semenjak itu penyakit kopi pahit 19 itu datang ini. Tunggu dulu kek. Ya. Tadi kakek bilang apa? Itu penyakit kopi pahit 19.000 itu. Kan kopi pahit 19.000, COVID 19. Oh, iya. Kan COVID 19.000. Oh, itu dah COVID-19 itu. Aduh, 5 dasar negara sudah kakek merasakan itu semakin tergoyahkan, Cuk. Kok kakek bilang 5 dasar negara Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan itu, Kak? Coba jadi kamu itu baca sila yang pertama sampai yang kelima itu. Coba yang nomor 1 dulu kamu baca itu. Oh, baca sekarang nih? Ya, coba baca kamu itu. Tuh, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu udah kakek merasakan tipis itu ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang kakek rasakan itu adalah keuangan yang Maha Kuasa itu. Bagaimana kita bisa bilang atau menerapkan sila pertama? Nyatanya sekarang kegiatan keagamaan, cara kita mendekati Tuhan saja sudah dibatasi. Budaya dan tradisi kita sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sudah dilarang. Kalau dilanggar, sanksi berjalan. Kan itu uang bisa mengatur semuanya. Keuangan yang Maha Kuasa itu lebih gini, gitu yang kakek rasakan. Aduh, sedih kakak. Oh gitu, ya udah sabar ya, sabar. Gak usah itu dipikirin lagi. Ya, sekarang kamu coba lanjut baca yang sila kedua itu. Baca sila kedua. Oh lanjut nih sila kedua sekarang. Ya, coba. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana mau bilang adil dan beradab? Ini kakek lihat itu barusan di berita-berita, di video-video petugas-petugas yang menerapkan pro kontrol kecelakaan itu. Apa namanya itu? Oh bukan pro kontrol, protokol. Oh iya, itu. Bukan pro. Jorok tuh. Gak usah Itu protokol kesehatan itu. Ya. Dengan gagahnya mereka para petugas-petugas yang mendapat gaji bulanan mengobrak abrik itu kios-kiosnya para itu rakyat yang berdagang di jalan-jalan itu yang kecil-kecil itu diobrak abrik, disemprot pakai apa namanya tuh air pemadam itu tanpa rasa belas kasihan, tanpa pikir dia berapa kerugian rakyat itu kalau digituin. Belum tentu loh seharian mereka dapat jualan. Ya itu kan karena biar mereka jerah kek. Soalnya kan melanggar aturan PPKM. Ya emang itu betul, tapi bukan begitu caranya loh. Tatalah cara yang manusiawi tanpa merugikan rakyat. Mereka butuh makan. Mereka tidak akan melanggar itu peraturan jika mereka punya gaji bulanan, jika mereka sudah punya stok makanan atau biaya untuk mencukupi kehidupannya.
agar ini peraturan tidak dilanggar oleh rakyat kecil, maka berikanlah bantuan rakyat kecil yang bisa mencukupi biaya kehidupannya. Jika tidak mampu memberikan bantuan untuk mencukupi biaya kehidupan rakyat kecil, itu maka jangan salahkan rakyat melanggar aturan itu, karena dia juga butuh makan itu, bayar hutang juga dia itu. Koruptor saja yang mencuri uang rakyat diberlakukan dengan secara hormat. Ini kita rakyat kecil yang mencari uang dan sesuap makan ini demi isi perut ini diberlakukan sebagai binatang itu. Ini namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini namanya kemanusiaan tak adil dan biadab namanya ini. Sedih kakek rasanya ini. Oh ya udah Kak, itu ya sabar aja kek. Saya lanjut ke sila ketiga ya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bagaimana menimbulkan rasa persatuan? Yang ada hanyalah perseteruan Indonesia. Kamu pasti pernah lihat berita di TV itu tentang ormas-ormas yang berperang dengan para aparat, ormas yang saling tebas dengan sesama ormas dan demo besar-besaran masalah kepercayaan dan keagamaan itu yang disebut dengan persatuan. Yang disebut dengan persatuan adalah kita bersatu menjaga tanah lahir kita ini Indonesia dengan damai, itu baru disebut persatuan Indonesia. Kalau masih ada yang berantem tawur-tawuran gitu, itu namanya perseteruan Indonesia, itu namanya pusing. Ada, saya lanjut ke sila keempat ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam kehidupan nyata kakek merasakan ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kemaksiatan dalam permusuhan dan perkelahian. Nikmat kemaksiatan itu dalam artian adalah yang dilakukan oleh para pemimpin yang korupsi atau para koruptor, membuat hidup rakyat ini sengsara sehingga menimbulkan rasa permusuhan antara rakyat dan pemimpin yang koruptor, sehingga sering terjadi unjuk rasa yang mengakibatkan perkelahian antara rakyat dan aparat yang mengamankan. Begitu yang kakek rasakan sekarang. Aduh, pusing. Coba kamu itu sila kelima itu apa lagi itu? Ya coba lagi satu itu apa itu? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang bagaimana yang dimaksud itu katanya ngerti itu. Contoh kecil saja, kita hidup di Bali ya. Kita sebagai umat beragama dilarang untuk menjalankan tradisi dan budaya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kalau di Bali ini upacara melasti itu yang harusnya diiringi dengan gamelan dan tari-tarian itu sudah tidak dibolehkan lagi karena ini dah penyakit kopi pahit ini apa namanya tuh? Kan kopi pahit. Apa? COVID-19. Ya, itu gara-gara COVID-19 ini ya, sebagian di desa-desa daerah Bali tidak melakukan itu upacara melasti. Oh gitu. Dan anehnya kenapa di saat presiden datang itu bisa disambut dengan gamelan atau tari-tarian yang megah, sedangkan kita memuja Tuhan saja dengan sarana tradisi dan budaya itu dilarang. Itu yang disebut adil. Kita sama Tuhan saja sudah tidak adil, apalagi sesama manusia. Kan namanya peraturan ya. Otomatis kan peraturan itu harus ditaati, dipatuhi, nggak boleh dilanggar. Itu maksudnya. Ya, peraturan sih peraturan. Tuhan juga punya peraturan. Cuma satu peraturan Tuhan. Apa itu? Rajin-rajin kamu sembahyang atau beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan agar dunia ini damai. Sekarang mau ikuti aturan Tuhan apa aturan manusia? Jika kamu melanggar aturan Tuhan yang menciptakan bumi ini, jika Tuhan marah itu karena kita tidak pernah melakukan persembahan apapun sebagai rasa puji syukur kita terhadap Tuhan, itu Tuhan bisa marah, itu bisa ngamuk, bisa hancur ini dunia. Tahu kamu, kalau manusia marah itu, kalau kita melanggar aturan manusia marah itu tak akan bisa membuat bumi ini hancur.
Gitu biar kamu tahu. Kek sabar, ini adalah ujian kek, sabar aja. Udah tidak ada ujian, semua sekolah sudah ditutup. Lanjut, baca selanjutnya itu keberapa? Ini kan cuma ada 5 aja kek, nggak ada lagi. Oh iya, ada 5. Cuma ada 5 aja, ada lagi. Oh, Udah. Itulah Cuk. Kenapa kakek sedih? Bunyi Pancasila dasar 5 negara itu tidak sesuai dengan kehidupan yang kakek rasakan sekarang. Jadi kamu sebagai generasi muda jangan pernah takut untuk bersuara. Semakin kita bungkam, nanti kita semakin ditikam. Jangan musuhi orang-orang yang mengkritik kita. Tanpa kritikan mereka, kita tidak akan pernah tahu kesalahan mana yang harus kita perbaiki. Itu pesan kakek ya. Sedih kakek.